Perkenalkan, nama saya Naomi Magdalena Purba dengan NIM 3223121, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah, Stambuk 2022. Halo, perkenalkan nama saya Paujan Najmi dengan NIM 322211001, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Brustepu dengan NIM 322212103, Pendidikan Sejarah Stambuk 2022. Hai, perkenalkan nama saya Jusi Ekaulita Berutarigan dengan NIM 32211211009 dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial Stambuk 2022. Saya mau bertanya, Pak, apakah dulu masa penjajahan Belanda yang datang ke desa ini masa penjajahan Belanda dulu, orang Belanda dulu, ataukah yang Simantek itu kan atau orang Karo, Pak? Umur kampung ini diperkirakan sudah ada sekitar 600 tahun lebih. Jadi otomatis sebelum kedatangan Belanda pun kampung ini sudah ada. Dan setelah kampung ini berdiri sekitar 200 atau 300 tahun baru berdiri lagi kerajaan. Tetap belum ada Belanda. Jadi Desa Lingga ini pernah menjadi pusat administrasi kerajaan Lingga satu-satunya di Karo Gubeng, sekitar abad ke-15-16. Jadi kita sudah ada kerajaan yang luas wilayahnya sangat jauh sampai ke Johor sana, Pernantin sana, itu masuk wilayah Lingga semua, ke Cijantertak sana semua, ke Namanteran, Daun sana semua itu wilayah Lingga, kerajaan Lingga. Setelah kedatangan Belanda, didirikan Belanda lah kerajaan-kerajaan kecil untuk menghancurkan kerajaan Lingga ini. Makanya muncullah kerajaan Sarinembah yang menguasai sampai ke Johor sana, gitu. Muncul lagi kerajaan Barusjahe yang menguasai sampai ke daerah Deli Serdang sebagian. Muncul lagi kerajaan Suka sampai ke seputaran Merek sana. Ini untuk membuat kerajaan Lingga itu jadi kecil. Dan raja-raja ini kan merasa harus dihormati, akhirnya terjadi itulah yang memang diinginkan oleh Belanda. Setelah itu satu pertanyaan, Pak, pekerjaan yang pada umumnya di kampung Lingga ini sekarang ini. Oh, mata pencarian utama di sini ya bertani. Ya. Apakah saya melihat tadi ada lesung di sebelah mana, Pak? Apakah itu masih dipergunakan saat petani-petani di kampung ini sudah berpanen, Pak? Yang tadi kami lihat itu sebenarnya nggak dipakai, itu hanya sebuah ikon formalitas saja, supaya mengenang kalau dulu ada lesung. Jadi dulu lesung itu di sini besar. Satu bangunan ada 2 balok kayu, panjangnya sekitar 25 meter. Satu balok kayu bisa sampai 17 lubang lesung. Kenapa dibuat sebanyak itu kan? Dan lesung ini bukan cuma satu bangunan, banyak. Hampir di beberapa desa ini tuh ada lesung. Karena dulu numbuk padi dulu ke lesung baru bisa masak. Karena yang disimpan padi, bukan beras. Kan lumbung padi itu kan tempat menyimpan padi. Jadi para anak gadis bangun subuh-subuh itu ambil padi, berangkat ke lesung, tumbuk jadi beras, bawa ke rumah baru masak. Sorenya juga gitu. Atau kalau tidak mau pagi dia biar jangan repot, di sore hari dia numbuk mungkin agak banyak supaya ini nanti buat sekian besok pagi. Jadi lesung ini dulu, sekarang nggak lagi karena udah ada satu lesung masing-masing di rumah, dan itu bukan lagi untuk menumbuk padi, tapi untuk Di sini, Pak, saya mau bertanya kan, Pak, mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Budaya Lingga ini, Pak.
Kalau Bapak bisa memberitahu mengenai kondisi masyarakat pada masa dulu dengan masa yang sekarang. Kalau kondisi masyarakat, kita ya berkembang, berevolusi lah, mengikuti alur kemajuan ini juga kan. Tapi kalau dari sisi tradisi, udah banyak sih tradisi-tradisi yang ditinggalkan, yang dianggap jadi tidak efektif. Tapi sebenarnya masih banyak juga tradisi-tradisi yang tetap kita jaga, tetap dilakukan. Ya, contohnya seperti kerja tahun. Ini kan tradisi yang dilakukan turun-temurun. Nah, walaupun bentuk kerja tahunnya udah ada lagi perkembangan, perubahan. Karena perubahan itu abadi kan. Jadi termasuk dalam bertani ini juga sudah banyak perubahan. Dulu mungkin dengan cara tradisi, dengan konsep-konsep lama serba manual. Sekarang kan udah berkembang, sudah ada traktor, sudah ada, pokoknya udah ada teknologi yang dipakai untuk pertanian. Lalu dari dulu kan semua tinggal di rumah adat. Nah, sekarang rumah adatnya udah ditinggalkan. Jadi udah membuat rumah masing-masing, tinggal seperti masyarakat pada umumnya juga lah. Kita mengikuti kemajuan seperti udah di kota juga. Cuma tradisi karo itu yang familiar. Misalnya di kampung ini kedai kopi itu sangat banyak. Nah, karena ini salah satu tradisi orang kalau lagi mau istirahat, misalnya lagi selesai bekerja gitu, sore malamnya pergi kedai kopi, minum kopi. Walaupun kadang bukan minum kopi, mereka bilang ke kedai kopi. Baru bercerita di situ, karena di kedai kopi itulah sumber informasi paling lengkap kalau di kampung ini. Di kampung lain juga seperti itu. Lalu tradisi-tradisi yang lain seperti pesta adat, pesta perkawinan atau duka cita gitu masih tetap dijaga. Nah, ini masih tetap dilakukan. Walaupun teknisnya udah ada yang berubah, tapi secara dasar masih tetap dijaga. Tuh kalau kondisi masyarakat di sini. Yang berubah itu seperti kayak alat musiknya gitu kan Pak? Iya, alat musiknya, cara berpakaiannya, makanannya. Kalau cara berpakaiannya dulu pada masa dulu tuh kayak kalau zaman dulu kan kita belum punya Kebaya. baju, belum punya celana. Berarti dengan kain-kain tradisi zaman dulu, bergonceng, tuis. Nah, ini kan masih kental. Lalu mereka menari. Nah, sekarang walaupun bunyikan musik, mereka berdiri malah jadi tidak menari, walaupun di dalam konteksnya menari gitu. Jadi itulah perubahan. Makanannya dulu kan mewah karena makan daging gitu. Sekarang daging jadi mahal, akhirnya jadi berubah. Jadi mungkin daging udah berkurang, mungkin ikan, ayam, karena udah saking mahalnya. Jadi itu yang berubah-berubah. Kita mengikuti alur zaman, tapi dasar-dasar tradisi itu tetap dijaga. Ya. Apa pekerjaan utama masyarakat Karo di sini? Pekerjaan utamanya berapa? Pekerjaan untuk maksudnya untuk makan apa untuk apa kerja? Pekerjaan sehari-hari masyarakat Karo. Oh ya, kalau di sini pertama ya petani lah. Iya. Petani pertama. Iya. Dari itu ada lagi cabang-cabangnya, entah tanam tomat, entah tanam kol, tanam wortel, tanam jagung, tanam itu. Tapi kalau dulu itulah yang bilang tadi. Pertama sekali sini kita tanam padi. Tapi bolong di sini masih ada orang yang berternak gitu. Beternak ada banyak. Tapi sekarang sudah ada kita tabuk kita gitu. Karena hilang. Iya, itu saja. Tapi kalau beternak itu masih ada banyak sini. Tapi nggak banyak lagi macam yang dulu-dulu. Sekarang satu. Berarti
pekerjaan utamanya bertani lah Bolang. Bertani, itu yang kita utamakan. Bolang, kalau setelah panen padi, apakah masih ada masyarakat yang menuntut untuk padi dilusung itu Bolang? Kalau sekarang nggak ada lagi, karena lesung kita itu sudah hancur, sudah nggak ada lagi. Sudah kita jual pun. Sekarang kita jual sudah ke kemana itu, daerah Toba sana. Semua sih Bolang. Iya, sudah kita jual ke sana lesungnya itu. Kalau dulu memang itu yang pekerjaan kita. Ya nih Bolang. Iya. Kalau dulu habis kita tanam apa namanya? Padi. Ya padi. Terus itu saja cuma kerjaan kita karena ada lagi kerjaan. Macam yang aku bilang tadi, tanam padi, tanam jagung itu cuma kerjaan kita dulu. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi ya Bolang? Nggak ada lagi. Kita sudah ke apalah, sudah ke mesin gitu. Baik Bolang. Iya. Cukup situ aja pertanyaan saya. Iya. Terima kasih Bolang. Iya.